datang di CNN Indonesia Health episode spesial. Saya Lianita Ruhyat. Dan saya Alfian Raharjo. Ya, seperti sudah kita bicarakan di awal tadi bahwa di tengah banjirnya banyak sekali produk obat, makanan dan juga suplemen di pasaran saat ini. Tentu saja kita sebagai konsumen juga harus lebih cerdas, harus lebih pintar untuk memilih berbagai macam produk yang tersedia pada saat ini. Bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan utama untuk melindungi diri kita dan juga keluarga dari produk-produk berkualitas. Lalu bagaimana pemerintah memastikan keamanan produk yang kita konsumsi dan bagaimana pula dukungan dari industri farmasi tanah air dalam menjaga kualitas tersebut? Ya, oke, baik, langsung saja saya akan bertanya, nggak usah berlama-lama. Mungkin di sini kita juga sudah mulai bertanya-tanya gitu Betul, ya. tadi kan karena kita di sini banyak banget produk-produk yang sudah berjejer gitu kan. Nah, kita akan bahas terkait konsumen yang cerdas. Betul. Bagaimana memilih produk-produk itu sudah ada pakar-pakarnya di sini. Oke, pertama saya ke Prof. Taruna dulu. Prof, mungkin bisa dikasih gambaran ke kita semuanya. Sebenarnya pada saat ini seperti apa sih kondisi pengawasan makanan dan juga obat yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri, dan juga kalau kita ngomongin soal peran strategis, bagaimana sebenarnya peran strategisnya BPOM dalam menjaga keamanan obat dan juga pangan bagi masyarakat Indonesia di saat ini? Terima kasih nih, pertanyaannya asik sekali ya. Asik ya? Asik untuk mempromosikan lembaga Badan POM. Jadi sesuai dengan undang-undang, Badan POM itu kewenangannya diatur oleh dua undang-undang. Undang-Undang Kesehatan nomor 17 dan Undang-Undang tentang Pangan tahun 2012 nomor 18. Nah, undang-undang itu melahirkan perintah presiden, peraturan presiden nomor 80. Yang intinya Badan POM itu bertanggung jawab pre-market dan post-market dari hulu sampai hilir, sehingga dari riset development sampai penindakan. Yang intinya Badan POM itu diberi tugas untuk melayani, mengayomi dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dengan memastikan semua produk yang masuk ke tubuh atau dipakai dan digunakan untuk manusia Indonesia harus aman, harus terjamin keamanannya, terjamin kualitasnya, dan terjamin khasiat atau kemanfaatannya. Tiga hal itu menjadi urusannya Badan POM. Oleh karena itu, hampir semua produk yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, suplemen, obat tradisional, jamu, dan semuanya itu berurusan dengan Badan POM. Jadi kesimpulannya, pastikan ya semua produk yang beredar dan dibeli oleh masyarakat itu legal. Caranya cek izin edarnya. Saya kira itu yang paling penting. Cek kata BPOM ya. Karena kita balik lagi, sebenarnya pemerintah sudah melakukan berbagai macam hal, tapi dikembalikan lagi ke konsumen. Menjadi konsumen itu memang harus cerdas dalam memilih produk kan. Tadi sudah disediakan barcode ya dan sebagainya, sehingga kita harus bisa memilih benar-benar. Nah, Prof, kalau kita ngomongin soal di era sekarang gitu, apalagi ngomong soal cerdas gitu, di era media sosial sekarang. Kan kalau kita ngomong BPOM ini kan punya tagline juga ya. Bukan percaya kata orang, percaya aja kata BPOM, gitu kan, gitu. Jangan percaya kata orang, tapi percaya kata BPOM gitu. Nah, di era itu kata-kata itu muncul karena begini, banyak yang berkeliaran di mana-mana itu di sosial media terlalu overclaim. Iya kan? Jadi pastikan kata BPOM. Nah, kalau ngomong soal itu, sebenarnya bagaimana upaya BPOM itu untuk memberikan edukasi, Prof? Gitu kan, tadi Prof bilang bahwa sudah ada barcode, sudah ada mengeluarkan izin edar dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana cara mengedukasinya? Apakah melalui media sosial juga digencarkan atau motif atau modelnya seperti apa cara mengedukasinya, Prof? Ya betul, edukasi masyarakat sangat penting karena kita berharap masyarakat kita cerdas. Cerdas untuk apa? Untuk kepentingannya diri sendiri. Supaya tidak diracuni, supaya tidak
rugi secara finansial. Masa membeli sesuatu barang yang abal-abal supaya tidak tertipu. Makanya masyarakat kita harus cerdas. Untuk cerdas, salah satu yang bertugas untuk edukasi masyarakat tentu Badan POM. Makanya Badan POM rajin, termasuk hari ini saya datang di sini langsung karena saya punya motivasi. Bagaimana engage langsung dengan masyarakat dan punya motivasi. Tapi Badan POM juga aktif loh sosial medianya. Sosial media Instagram kami, TikTok kami, Twitter kami, LinkedIn kami, Facebook kami. Jangankan lembaganya, kepala Badan POM-nya juga aktif bersosial media. Nah, itu biasanya begini. Kalau komen-komen, saya tahu, saya baca juga itu komen-komen. Banyak yang komennya bagus, tapi banyak juga yang miris saya lihat. Tapi kita tidak bisa tindakin. Tapi kalau dia sudah inbox ke saya, itu berarti sudah serius. Makanya saya biasanya screen capture, saya forward ke bidang-bidang terkait. Kalau ada masalah misalnya di Bali, saya screen capture, saya kirim ke Balai Besar Bali. Kalau ada masalahnya di Jakarta misalnya harus levelnya apa yang bertindak, saya screen capture, saya lakukan kirim ke direktur, kirim ke kepala pusat, Katim. Begitu model manajemennya kepala Badan POM sekarang. Jadi saya libatkan seluruh partisipasi masyarakat, bisa langsung melapor ke kepala Badan POM. Ya. Laporan cukup gampang juga ya Prof ya, lewat sosmed karena bisa semua orang akses begitu ya. Iya. Oke, tadi dari POV-nya Badan POM, dari POV-nya pemerintah, kita juga mungkin mau tahu dari POV-nya swasta begitu ya. Di tahun 2026 ini mungkin Ibu Widya bisa jawab ya, bahwa dari Avaria Laboratoria ini telah mendampingi kesehatan masyarakat selama setengah abad gitu ya, benar ya Bu ya. Dalam kurun waktu tersebut tentu ini bukan perjalanannya singkat. Jadi di momen Golden Jubilee ini bagaimana dari Avaria memaknai perjalanan 50 tahun dalam rangka mewujudkan misi dan juga visi besarnya membangun Indonesia yang lebih sehat. Ya baik, jadi kebetulan tahun ini bulan Februari kami 50 tahun, Prof, Bapak Ibu. Jadi itu adalah suatu kebanggaan khususnya bagi perusahaan, bagi kita juga karyawan ya. Karena buat kami 50 tahun ternyata bukan hanya usia, tapi bagaimana kita meneruskan komitmen untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dan yang pasti itu adalah perjalanan yang tidak mudah. Nah kalau kita bicara mengenai membangun kepercayaan masyarakat, berarti kan di situ ada komitmen ya Prof, Bapak Ibu, kemudian edukasi mengenai kesehatan juga ya, bagaimana industri atau dari Avaria kami melihat kita tidak hanya sebagai penyedia produk dan solusi kesehatan saja gitu ya, karena kan dengan dunia yang terus berkembang, dunia kesehatan yang terus berkembang, kita juga harus bisa beradaptasi. Jadi tidak hanya berbicara mengenai produk, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi balik memberikan dampak yang lebih nyata, tidak hanya produk dan solusi. Itu sih kalau bicara mengenai misi Indonesia yang lebih sehat memang kelihatannya kok besar banget. Tapi ini bukan sesuatu yang mimpi ya, karena kami percaya bahwa membangun Indonesia yang lebih sehat itu bukan hanya tugas dari Avaria. Tugas kami di sini adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi jangka panjang tentunya dengan sesama industri ya, dengan pemerintah, dengan regulator, dengan media, kemudian dengan komunitas masyarakat gitu, bahkan dengan masyarakat itu sendiri. Jadi ke depannya kami berharap kami akan lebih banyak memberikan kontribusi yang nyata, yang terlihat, langsung berdampak kepada masyarakat. Oke, luar biasa. Betul sekali. Bagaimana cara kita mengedukasi ya? Nah, mengedukasi yang paling penting kalau sekarang. kita mengedukasi kan balik seperti saya tadi bertanya kepada Prof Taruda juga bahwa edukasi bisa dilakukan lewat media sosial. Tapi kita tahu ya bahwa kondisi media sosial saat ini masyarakat tuh begitu luar biasa. Bahkan kadang-kadang masyarakat tuh suka melihat yang namanya
self diagnosis tuh dari media sosial. Bener banget. Gitu kan gitu. Jadi cari apa-apa di media sosial ada gitu dan sebagainya. Akhirnya sakit gak Percaya jadi apa kata orang gitu ya, apa apa kata kata orang. idola mungkin ya, Betul. apa kata Iya. telegram gitu. Nah, apakah juga Daria Varia Laboratoria ini juga melakukan proses edukasi juga melalui media sosial atau juga tadi Bu Widya juga mengatakan menggandeng pihak-pihak lain seperti misalnya CNN Indonesia atau media lainnya untuk berkolaborasi bersama untuk semakin memberikan pemahaman yang lebih komprehensif lagi kepada para konsumen di Indonesia. Ya, jadi informasi yang banyak sekali saat ini sih harus kita sambut secara positif. Karena kan memudahkan kita sebenarnya untuk mendapatkan informasi. Sumbernya juga bisa dari mana aja ya. Tapi kan yang menjadi tantangan besar saat ini yang kami lihat adalah bagaimana kita sebagai konsumen gitu bisa memilih informasi yang benar dari sumber yang benar ya kan. Kemudian paham mengenai informasi itu juga gitu, baik informasi di sosial media, kemudian di media lainnya atau bahkan kalau kita bicarakan produk, informasi dalam kemasan, label gitu ya, itu yang saya rasa juga penting gitu ya. Nah kalau bicara mengenai sosial media dan apa yang dilakukan kami di industri, kalau di Daria Varia sendiri kami betul-betul memanfaatkan kanal-kanal digital yang kami punya. Kemudian tapi tidak itu saja ya, kami juga bekerja sama berkolaborasi dengan media. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yang fokusnya terhadap edukasi kesehatan. Misalnya bikin kegiatan mengenai wellness. Atau kita juga langsung engage dengan si komunitas konsumen itu sendiri gitu ya. Kita bikin kegiatan-kegiatan yang langsung dari komunitas itu sehingga kami percaya bahwa kalau satu komunitas sudah percaya atau sudah memahami informasi yang benar, dia bisa membantu mengambil keputusan mengenai kesehatannya sehingga dia bisa membantu tidak hanya dirinya sendiri tapi juga orang lain kan, keluarga dan kemudian komunitas yang lain dan langsung nanti ke masyarakat. Jadi itu dari kita memanfaatkan media, kemudian dari kegiatan-kegiatan juga terutama kegiatan tanggung jawab sosial kami. Tapi kerjasama itu juga kita lakukan dengan pemerintah, salah satunya dengan Badan POM. Badan POM itu begitu sangat aktif, Prof. Terima kasih sekali karena benar-benar membantu industri untuk menyampaikan informasi yang benar tadi ya. Membangun sekali lagi sesuai dengan tema kita hari ini kan, konsumen yang cerdas. Dunia digital bergeraknya semakin cepat. Sekarang ini Prof banyak banget kalau misalnya kita bisa lihat sendiri, mungkin saya juga, mungkin Mas Alfian juga, kalau beli apa-apa tuh makin gampang banget sekarang Prof. Tinggal satu klik beli. Ada misalnya lewat yang marketplace, ada juga bahkan mungkin lewat WA aja udah bisa. Terus mungkin lewat aplikasi-aplikasi lainnya. Nah ini kan berarti kita berpacu sama yang berlabel BPOM tadi atau tidak gitu. Gimana dari pihak BPOM sendiri untuk adu cepat dengan penyebaran atau penjualan-penjualan yang dilakukan semakin masif caranya ini? Nah ini kita melihat ya dari perjalanan dan challenge seperti itu atau tantangan yang luar biasa itu ternyata Badan POM lebih cerdas lagi. Baik. Cara cerdasnya kami melibatkan seluruh masyarakat untuk membantu kami dalam pengawasan. Itu muncul bahkan Badan POM mengeluarkan satu peraturan khusus nomor 16 tahun 2025 yaitu partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Apa artinya? Teknologi cepat, teknologi informasi digital information berkembang luar biasa, artifisial berkembang luar biasa, sehingga kita susah membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Nah, tapi semua kecanggihan itu sangat ditentukan oleh apa yang kita sebut manusia,
pengguna. Nah, jadi dengan demikian kalau kita cuma bertumpu pengawasan ini hanya pegawainya Badan POM, tentu kita tidak mampu mengawasi semuanya. Maka kecerdasannya Badan POM memberikan ruang kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat yang pengguna sosial media, seluruh masyarakat yang punya cellphone, untuk apa? Untuk berpartisipasi dalam pengawasan obat dan makanan. Era kita sekarang luar biasa disruptifnya. Era sekarang dengan banyak kan video-video, banyak iklan-iklan yang belum tentu lihat mana benar, mana salah. Karena foto kita saja cuma duduk begini, orang bisa mengatur, oh kepala Badan POM lagi jalan-jalan, lagi diskusi, lagi berdansa. Lewat artificial intelligence dibuat itu seolah-olah saya yang begini. Saya tahu juga di sosial media, saya tidak pernah katakan itu berkembang. Jadi termasuk di marketplace yang online. Karena kan banyak sekarang live shopping, tidak pernah berhenti menjual ya. Dan kita amati, ternyata sebagian banyak yang overclaim dan itu kita tegur. Jadi Badan POM itu sering menegur, jangan overclaim lah. Intinya komitmen kami, Badan POM ingin mengawal, ingin menjaga, dan ingin melindungi seluruh masyarakat. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Badan POM mungkin ya. Nah, kalau kita ngomongin tadi bahwa sebenarnya Badan POM sudah melakukan berbagai macam pengawasan gitu ya, dan akhirnya kalau kita lihat di media sosial dan sebagainya kan menuntut para pengguna sosial ini untuk lebih bijak lagi. Betul. Dan juga para konsumen tool untuk lebih cerdas lagi. Sama seperti apa yang kita bahas saat ini adalah konsumen cerdas Indonesia tentu saja menjadi lebih sehat. Nah, saya ke Bu Widya. Bu Widya, sebenarnya bagaimana sebenarnya Daria Varia Laboratoria ini melihat peran industri farmasi dalam membantu masyarakat untuk bertransformasi menjadi konsumen yang tentu saja seperti dibilang Prof tadi, cerdas, bijak dan juga mandiri dalam menjaga kesehatan mereka. Ya, terima kasih. Konsumen cerdas itu apa sih gitu ya? Pasti jadi pertanyaan kita semua. Yang dibilang cerdas itu apa? Apakah dengan memilih produk yang kita ingin gunakan, apakah itu sudah cerdas gitu ya? Jadi konteksnya berarti mesti dipahami dulu secara menyeluruh. Kalau berdasarkan pemahaman kami, konsumen yang cerdas itu yang pertama adalah yang pasti dengan tadi kita sudah singgung maraknya informasi yang beredar dimanapun ya. Kita sebagai konsumen itu harus bisa memahami informasi dan memilih informasi yang benar, itu nomor satu. Kita tahu di mana mencari sumber yang benar-benar kredibel ya, kemudian yang terpercaya, kemudian kita tahu bahwa suatu produk itu harus ada izin edar. Adik-adik, bapak dan ibu pasti kita semua udah tahu semua produk makanan, minuman, kesehatan yang beredar di Indonesia itu harus ada izin edar dari Badan POM. Jadi kalau kita tidak melihat ada NIE atau nomor terdaftar itu adalah produk ilegal ya. Kemudian konsumen cerdas tahu di mana cek produk ini ilegal atau bukan, siapa yang produksi, terpercaya atau tidak manufakturnya. Ya, kemudian mengartikan kesehatan atau wellness itu gitu ya. Kadang-kadang kita pikir wellness itu adalah kita punya produk kesehatan, apa aja kita punya gitu ya. Atau kita ikut tren olahraga, ikut padel atau apalagi sekarang lagi sekarang ya. High rock sekarang ya. Tapi kita tidak paham kebutuhan tubuh kita. Nah, supaya jadi cerdas adalah apa? Kita harus memahami wellness itu secara menyeluruh ya menurut kami. Jadi dari tidak hanya soal tren, tapi pola makan yang sehat ya, nutrisi yang cukup misalnya ya, tidur yang cukup, kesehatan mental, deteksi dini. Satu lagi memilih produk yang aman, tepat dan bermanfaat sesuai dengan penggunaan atau kebutuhan tubuh kita.
Itu ya, itu cerdas. Yang terakhir adalah konsumen cerdas saat ini seperti juga yang berkembang ya saat ini dan menjadi tren, yaitu preventive healthcare. Jadi konsumen sekarang kan yang kami amati adalah bukan lagi mereka yang tunggu sakit dulu terus baru diobati, ketemu obat atau cari obat ya. Sekarang kan kita lebih sadar untuk menjaga kesehatan. Ya? Betul, lebih preventif untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang harus diperhatikan dalam peran industri di sini adalah memastikan bahwa kita juga berkontribusi di dalam meningkatkan literasi kesehatan. Ya itu yang paling penting. Jadi edukasi kesehatan, kemudian dalam program-program, kebetulan Daria Varia juga kita aktif dalam program-program dalam memberikan edukasi dan peningkatan gaya hidup sehat, kemudian pencegahan penyakit, kemudian satu lagi yang paling penting adalah deteksi dini. Gitu. Kalau kita bicara dari pemerintah, dari BPOM sendiri Prof. Kan kita tahu ya tadi swasta terus melakukan inovasi dan sebagainya. Kalau dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan sendiri untuk mengukur sebuah keberhasilan dari program yang sudah dilakukan oleh BPOM sendiri, apakah melihatnya tuh dari bahwa angka pelanggarannya turun, terus kemudian tingkat kepatuhan industri sudah mulai naik, pemahaman masyarakat sudah mulai bagus dan sebagainya, atau ada mungkin komplain di sosial media jadi dikit gitu ya. Gitu, atau ada ukuran-ukuran tertentu gitu Prof yang bisa menjadi tolak ukur dari BPOM bahwa ini sudah berhasil nih gitu. Ya, tentu setiap program, setiap kebijakan ada ukurannya, ada parameternya, apalagi Kepala Badan POM sekarang seorang peneliti ya, seorang ilmuwan. Jadi semua ada kalkulasi dan hitungan-hitungannya. Nah kalau kita berbicara seperti ini, salah satu aspek yang kita mau pastikan misalnya bagaimana keterjangkauan obat di masyarakat atau ketersediaan obat. Kita tahu bahwa salah satu produk yang sangat penting dan ketat pengawasannya itu obat. Nah, program kami bagaimana obat-obat inovatif, obat-obat baru bisa tersedia di Indonesia. Karena salah satu tantangannya waktu saya jadi Kepala Badan POM, banyak sekali produk-produk inovatif dari berbagai negara yang sangat penting untuk pengobatan. Contoh misalnya untuk pengobatan yang berhubungan dengan produk-produk biosimilar. Itu cukup jarang tersedia di Indonesia. Tetapi ada, kalaupun tersedia harganya mahal. Kan begitu. Nah, parameter kami setelah setahun, kita bisa meningkatkan. Caranya, hitungannya adalah misalnya salah satu penyebabnya industri jarang mau mendaftarkan obat-obat baru karena biasanya cukup lama baru keluar izin edarnya. Nah, umumnya obat-obat baru itu 300 hari kerja, bukan 300 hari kalender. Kalau 300 hari kerja berarti tambah hari libur 1,5 tahun baru dapat izin edarnya. Nah, kami canangkan jangan lewat 90 hari kerja. Apa artinya? Ada percepatan. Nah, kita ukur perbandingan rata-ratanya tahun 2025, artinya tahun kemarin, karena kan tahun ini belum bisa karena belum berakhir. Nah, hitungan kami rata-rata obat-obat inovatif itu cuma 78 hari kerja. Apa artinya? Indikatornya, parameter jelas sekali. Terjadi percepatan yang signifikan untuk keluarnya nomor izin edar. Kan begitu. Dan saya kira hal yang lain lagi untuk bantuan kami misalnya
salah satu kesulitannya UMKM itu mendaftar mungkin karena biaya. Sekarang kita kasih usaha mikro dan kecil tidak perlu bayar apa-apa untuk mendapatkan registrasi dan sertifikat dari Badan POM. Dan terjadi peningkatan signifikan. Ada kurang lebih dulunya 200.000 pelaku usaha, sekarang sudah lebih peningkatan 600.000 nomor izin edar yang berhubungan dengan industri-industri kecil. Jadi peningkatannya 300%. Sangat signifikan ya. Jadi kesimpulannya indikator-indikatornya sangat jelas. Nah sekarang jangan menganggap kalau banyak penindakan yang kita lakukan justru kejahatan bertambah. Justru seharusnya mungkin itu kejahatan sudah ada sebelumnya tapi kita masif melakukan. Dan sekali lagi salah satu langkah cerdasnya Badan POM melibatkan masyarakat seluruhnya. Bukan hanya kita yang lakukan sendiri, tapi mari kita kerjasama. Kerjasama yang sangat baik begitu ya untuk menghasilkan hasil yang paling baik. Oke. Dan mungkin ini sebelum kita menutup, mungkin dari Badan POM dan juga dari Varia, mungkin memberikan sebuah pesan ya terakhir gitu ya. Bagaimana ke depannya mungkin dari program dari Badan POM dan juga dari Dara Varia untuk di era di mana masyarakat sekarang mengutamakan wellness, bagaimana program dari Badan POM dan juga dari Varia. Kita mulai dari Prof. Ikrar dulu mungkin ya. Jadi saya sudah capek duduk ini. Oke, mungkin kalau mau misalnya, berdiri aja ya. Kalau misalnya Badan POM pesannya simple gitu. Kita punya program simple 3M. Menjulang, membumi, mengakar. Menjulang itu artinya Badan POM punya pelayanan tertinggi di masyarakat yang tentu diakui secara global ya. Yang kedua, Badan POM punya semangat seluruh program-program kita bisa dilaksanakan oleh pemerintah sendiri dan masyarakat luas, termasuk stakeholder kita yaitu industri. Dan mengakar intinya karena kerja-kerja pelayanan Badan POM betul-betul membantu, melayani sehingga ending akhirnya Badan POM ingin dicintai dan disayangi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, tepuk tangan buat Badan POM. Dari Ibu Widya mungkin silakan Bu, mungkin visinya kan ke depan 51 tahun nih, apa visi yang difokuskan? Kalau 51 tahun tentunya kami akan tetap terus berinovasi, kemudian melakukan edukasi, meningkatkan literasi kesehatan sehingga pada akhirnya kami percaya konsumen yang cerdas, yang percaya akan suatu produk dia akan menjadi produsen yang loyal. Tapi pesan utama sebenarnya adalah balik lagi bukan soal Daria Varia. Sekali lagi Bapak Ibu, adik-adik semua, karena saya juga konsumen, mungkin pesan saya adalah kita harus lebih cerdas sekarang dalam memilah-milah informasi ya. Karena keputusan yang salah pasti akan mempengaruhi kualitas hidup kita pribadi ya. Jadi betul-betul pahami informasi itu dari mana, apakah kredibel atau tidak. Kalau kita ada keraguan-raguan, silakan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau visit BPOM website atau cek BPOM tadi yang sudah disampaikan sehingga kita paham apakah itu produk yang legal ya. Karena kalau sudah mendapatkan produk izin edar artinya itu adalah produk yang aman, berkualitas dan manfaatnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian olah informasi itu, informasi yang benar tentunya untuk kita bisa menentukan kesehatan kita masing-masing supaya kita lebih proaktif, lebih konsisten dalam menjaga kesehatan. Yang pertama tentunya yang paling penting adalah pilih produk yang betul-betul tadi saya bilang aman, legal, teruji. Jangan percaya klaim-klaim yang berlebihan. Adik-adik, Bapak Ibu semua harus tahu bahwa klaim itu juga dijaga oleh regulasi ya. Sekali lagi bukan karena ada Prof Taruna di sini, tapi saya bertugas mengingatkan sebagai industri ya Prof ya, bahwa
klaim yang berlebihan itu juga tidak boleh karena diatur, harus sesuai. Industri kalau Bapak Ibu adik lihat semua, kita kalau di kemasan lihat ada klaim itu sudah di-approve atau sudah disetujui oleh Badan POM. Kita tidak boleh klaim melewati itu, jadi kita harus benar-benar waspada kalau misalnya ada klaim-klaim yang berlebihan. Misalnya apa? Dengan minum ini membuat kulit jadi putih dalam 2 hari atau dalam 1 hari, ya itu kan kok bisa putih ya, memang benar gitu ya, kita harus tetap waspada ya. Nah kalau mungkin kata-katanya adalah membantu misalnya ya, membantu mencerahkan misalnya ya, nah itu ada dan kita dan kalau industri sudah put itu dalam kemasan atau dalam iklan artinya itu adalah yang sudah disetujui oleh BPOM. Jadi balik lagi, keputusan kita itu menentukan kualitas hidup kita, Bapak dan Ibu. Industri hanya bisa menyediakan produk dan solusi kesehatan, memberikan edukasi terus sehingga konsumen kami juga menjadi cerdas, tapi tanggung jawab utama ada di kita. Karena Daria Varia pun percaya bahwa kesehatan itu dimulai dari diri kita sendiri, karena ini ada di misi kita ya. Mulai dari diri kita sendiri baru kita bisa memastikan kesehatan keluarga, orang lain, bahkan kita bisa bicara kesehatan seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Sungguh perbincangan yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Karena pada intinya adalah semua kita berharap bahwa konsumen itu menjadi lebih cerdas. Karena bagaimanapun juga kita ingin Indonesia untuk menjadi lebih sehat lagi gitu ya. Sehat jiwa tapi juga raga juga. Raga, mental semuanya sehat ya. Termasuk kantongnya sehat. Oh termasuk kantongnya sehat, yang paling betul. Terima kasih sudah melengkapi ya Prof ya. Oke sekali lagi terima kasih buat Prof. Taruna Iqra dan juga Ibu Widya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang jelas apa yang sudah kita perbincangkan semoga bermanfaat bagi kita semuanya di program CNN Indonesia Health di event Wellness Festival Volume 2 kali ini yang diselenggarakan di South Quarter Jakarta Selatan dan sponsor by Daria Varia Laboratoria, kemudian ada Powerade, Sido Muncul Natural dan juga Brawijaya Hospital yang sungguh luar biasa. Baik, dan kita saatnya pamit undur diri. Saya Lianita Ruhyat. Dan saya Alfian Raharjo, sampai bertemu lagi di event selanjutnya. Sampai jumpa.